Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atul Mukarramah. Saya mahasiswi dari STK IP PGRI Bangkalan. Saya sedang menempuh pendidikan PPKN dengan NPM 17233111005. Di sini saya akan mempraktekkan verteaching yang kelima dengan judul materi proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sulanya bagan wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sekarang ibu absen ya. Hamizah, Aska, Aina, Fitria, Pipit, Muhammad, semuanya hadir ya. Oke, kelas ini bersih, tidak ada sampah dan tidak ada coret-coretan di dinding, hanya saja kacanya kurang bersih. Siapa yang piket minggu ini? Tolong ya, minggu depan kacanya lebih bersih lagi. Dan anak-anak, kita minggu depan sudah UTS. Ibu harap kalian belajarnya digiatkan lagi. Kurangi mainnya ya. Kenapa? Biar nilainya meningkat, tidak menurun dan tidak begitu-begitu saja, dan memenuhi nilai KKN ya. Sekarang ibu akan bertanya, apakah kalian tahu dasar negara di Indonesia? Siapa yang tahu? Ya, betul, Pancasila. Sekarang Muhammad, Pancasila ada berapa?
Ya, 5. Sekarang Aina sebutkan Pancasila. Ya, betul. Pancasila ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, betul. Nah, apakah kalian tahu sebelum terbentuk Pancasila ini ada proses yang panjang di sana? Pancasila tidak semerta-merta langsung jadi Pancasila dan butir-butir bait-baitnya begitu. Akan tetapi ada proses perumusan dan penetapan di sana. Makanya Ibu pada hari ini akan membahas materi tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Apa tujuannya? Mengapa kita belajar ini? Nah, tujuannya adalah 1. Mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, mengidentifikasi semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang buka buku K13 kalian, buku K13 PPKN-nya bab 4. Sudah dibuka? Siapa yang tidak bawa buku K13 PPKN hari ini? Bawa semua ya? Bagus. Sekarang Ibu kasih kalian waktu 3 menit untuk membaca ulang buku K13-nya bab 4 tentang materi proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Silahkan. Sudah? Sudah ya? Baik, Ibu akan menjelaskan. Proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bagan perumusan Pancasila dimulai pada masa penjajahan Jepang pada 1944. Di sana, Jepang mengalami kekalahan terhadap Sekutu. Sehingga Jepang meminta bantuan terhadap bangsa Indonesia dengan janji ingin memerdekakan Pancasila, ingin memerdekakan Indonesia. Janji itu direalisasikan dengan membentuk PPU-PKI yang dianggotai 60 orang yang mencerminkan dari berbagai daerah dan suku di Indonesia. PPU-PKI diketuai oleh Bapak Rajiman Widioningrat dan wakilnya RP Suroso dan Inci Sae, yaitu orang Jepang. Sidang pertama BPU-PKI pada tanggal 29 Mei 1944 sampai 1 Juni 1944. Di sana ada 3 tokoh yang mengemukakan pendapat mereka, yaitu Muhammad Yamin, Suepormo, dan Insinyur Soekarno. Nah, pada 29 Mei 1945 Muhammad Yamin mengemukakan pendapatnya, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Setelah itu, Muhammad Yamin menuliskan rinciannya sebagai berikut, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah pendapat Muhammad Yamin pada sidang 29 Mei 1945. Sedangkan pada sidang 31 Mei 1945
Suepormo mengemukakan pendapatnya. Apa pendapat Suepormo? Yaitu persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan, keempat permusyawaratan, dan keempat keadilan sosial. Sedangkan pada sidang 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan pendapatnya, yaitu kebangsaan Indonesia, kedua keinternasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat demokrasi, keempat kesejahteraan nasional, kelima ketuhanan yang Maha Esa. Akan tetap sidang BPU PKI berakhir, akan tetapi tidak ada pembentukan perumusan di sana. Padahal BPU PKI akan resign selama 1 bulan penuh. Nah, di situ maka muncullah ide para tokoh membentuk panitia 9 yang dianggotai 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, Abdul Qahar Muzakir, Dr. Andes Muhammad Hatta, Kiai Abdul Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokrosuryo, dan AA Maramis. Panitia 9 ini bekerja cerdas sehingga pada 22 Juni 1945 mereka mencetuskan dasar negara, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam sesuai dengan pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pendapat ini diambil dari pendapat Muhammad Yamin yang diberi nama Piagam Jakarta. Akan tetapi non-muslim dan para tokoh-tokoh bagian Indonesia bagian timur tidak setuju dengan sila yang pertama. Mereka mengancam akan mendirikan negaranya sendiri apabila sila pertama tidak dirubah. Maka pada 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan rapat dan merealisasikan sila pertama dirubah, yang diketuai oleh Muhammad Hatta, yaitu sila pertama dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan sekarang dibukukan, dicetak dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat. Dari materi yang Ibu jelaskan tadi, apakah kalian tidak paham? Ada yang tidak paham? Paham semua ya? Ada yang ditanyakan? Silahkan. Oh, Aska. Apa yang ditanyakan, Aska? Oke, baik. Aska menanyakan mengapa non-muslim dan tokoh-tokoh bagian timur di Indonesia tidak setuju dengan sila pertama. Alasan pertama, mengapa non-muslim tidak setuju? Karena sila pertama yaitu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sedangkan non-muslim itu kan bukan Islam. Dan mereka merasa tersisihkan. Mengapa harus yang pertama harus bagi pemeluk-pemeluk Islam, sedangkan mereka bukan Islam. Nah, itu mengapa mereka tidak setuju. Nah, mengapa tokoh-tokoh bagian timur di Indonesia tidak setuju? Maksudnya, bagian tokoh-tokoh bagian timur di Indonesia adalah bagian timur seperti
Papua Nugini, seperti Papua, Irian Jaya gitu kan, tidak beragama, kebanyakan tidak beragama Islam, mayoritas non-Muslim. Jadi mereka merasa tersisihkan, merasa bahwasannya hanya Islam ya yang diakui di Indonesia, sedangkan selain Islam tidak diakui. Nah, seperti itu mengapa mereka tidak setuju dengan sila yang pertama. Baik, sudah paham? Paham Aska? Baik, paham ya. Sekarang karena kalian sudah paham, mungkin dari materi yang Ibu jelaskan ini banyak sekali yang tidak Ibu sampaikan karena Ibu hanya menyampaikan materi-materi pokoknya saja secara garis besar saja. Kalian sudah membaca buku, Ibu sudah memberikan kesempatan kalian membaca buku ke-13-nya. Nah, apabila kalian kurang puas dengan yang Ibu jelaskan, silahkan kalian searching di internet, tidak apa-apa, silahkan, monggo. Dari materi tersebut, Ibu ingin kalian menganalisis dan menyimpulkan dari materi-materi tersebut. Ibu ingin kalian berkelompok, dijadikan kelompok-kelompok ya. Sekarang Ibu akan menghitung kelompoknya dari absen saja. Maksudnya dari 1 sampai 6. Nomor 6 dari absen akan menjadi kelompok 1, sedangkan dari nomor 7 sampai 12 akan menjadi kelompok 2 dan seterusnya. Sudah Ibu tetapkan kelompoknya, silahkan kalian berkumpul dengan kelompok kalian. Sekarang kalian analisis dan kalian simpulkan. Nah, setelah itu kalian maju ke depan, lalu hasil dari kelompok kalian, hasil dari analisis kalian presentasikan di depan. Misalkan kelompok 1 maju ke depan, nah kelompok lainnya bertanya. Nah, seperti itu bergiliran sampai selesai. Sudah mempresentasikan hasil kalian secara bergantian di depan, sangat bagus ya hasilnya. Kalian juga aktif tanya jawab, yang lain yang di depan juga aktif menjawab, bagus. Nah, sekarang dari materi ini, adakah yang tahu kesimpulannya apa? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Baik, Ibu yang akan menyimpulkan. Nah, Pancasila sebagai dasar negara ini ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Dasar negara dan sudah ditetapkan dan dicetak dalam buku Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar ya ke alinea ke-4. Jadi, Pancasila ini sudah menjadi hukum dasar di Indonesia. Apabila ada yang menentang salah satu dari Pancasila, maka sama halnya menentang bangsa Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi sekarang Ibu akan memberikan PR untuk kalian. PR yang pertama, catat ya. Siapakah ketua PPKI? Tanggal berapakah sidang pertama BPUPKI? Yang terakhir, nah, siapakah namanya ketua BPUPKI? Oke. Sudah? Baik, sekarang kalian kemas dulu, rapikan. Dan sekarang kita baca doa sebelum pulang ya. Ayo, doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.